Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Arlier dari Sistem Informasi Cerdas semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Survey on Records Allocation Strategies in Cloud Computing. Baik, yang pertama-tama ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya atau RA adalah proses menetapkan sumber daya yang tersedia untuk aplikasi cloud yang dibutuhkan melalui internet. Alokasi sumber daya membuat layanan kelaparan jika alokasi tidak dikelola dengan tepat. Lalu penyediaan sumber daya bisa memecahkan masalah itu dengan mengizinkan penyedia layanan dan mengelola sumber daya untuk setiap modul individual. Lalu Records Allocation Strategy atau RAS adalah semua tentang mengintegrasikan aktivitas penyedia cloud untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang langka dalam batas lingkungan cloud untuk memenuhi kebutuhan aplikasi cloud. Ini membutuhkan jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan pengguna. Lalu ada juga kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya muncul ketika sumber daya terbatas dan permintaan akan sumber daya yang sangat tinggi. Lalu ada juga fragmentasi sumber daya. Fragmentasi sumber daya ini muncul ketika sumber daya diisolasi. Akan ada sumber daya yang cukup, tetapi tidak dapat mengalokasikannya ke aplikasi yang dibutuhkan, karena fragmentasi menjadi identitas kecil. Lalu, overprovisioning. Overprovisioning muncul saat aplikasi mendapatkan sumber daya berlebihan dari yang diminta. Dan terakhir, di bawah penyediaan. Di bawah penyediaan, sumber daya terjadi ketika aplikasi ditugaskan dengan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada yang diminta. Lalu selanjutnya ada alokasi sumber daya sadar topologi atau bisa juga disebut dengan TARA. Berbagai jenis mekanisme alokasi sumber daya diusulkan di code. Yang disebutkan dalam mengusulkan adalah arsitektur untuk alokasi sumber daya yang dioptimalkan dalam sistem cloud berbasis infrastruktur as a service atau IaaS. Sistem IaaS saat ini biasanya tidak mengetahui persyaratan aplikasi yang di-hosting, dan oleh karena itu mengalokasikan sumber daya secara independen dari kebutuhannya, yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja untuk aplikasi intensif data terdistribusi. Untuk mengetahui masalah alokasi sumber daya ini, sebuah arsitektur keputusan yang diambil oleh IaaS diusulkan. Arsitekturnya menggunakan mesin prediksi dengan simulator ringan untuk memperkirakan kinerja alokasi sumber daya yang diberikan dan algoritma georetika untuk menemukan solusi optimal di ruang pencarian besar. Lalu hasil ini bisa menunjukkan bahwa TARA mengurangi waktu penyelesaian pekerjaan dari lamaran ini hingga 59%. Jika dibandingkan dengan kebijakan alokasi, ini dan aplikasi. Lalu selanjutnya pada arsitektur TARA. TARA terdiri dari dua komponen, mesin prediksi dan teknik pencarian cepat berbasis algoritma genetika. Mesin prediksi adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Saat menerima permintaan sumber daya, mesin prediksi ini mengulangi melalui kemungkinan subset dari sumber daya yang tersedia, atau setiap subset yang berada dikenal sebagai kandidat, dan mengidentifikasi alokasi yang mengoptimalkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan. Namun bahkan dengan mesin prediksi yang ringan ini, iterasi mendalam
melalui semua kandidat yang mungkin tak dapat lakukan karena skala sistem AES. Oleh karena itu, teknik pencarian berbasis algoritma genetik yang memungkinkan Tara memandu mesin prediksi melalui ruang pencarian secara cerdas yang dapat digunakan. Lalu di samping kita bisa melihat ada gambar arsitektur dari Tara. Contoh gambar arsitektur dari Tara. Ada observations, application description, lalu available resources, lalu selanjutnya lanjut ke prediction engine, lalu ke recursion, dan terakhir bisa di run application. Baik, selanjutnya di sini ada sumber daya peta mesin prediksi. Alokasi kandidat ke skor yang mengukur untuk kesesuaian. Mereka sehubungan dengan fungsi tujuan yang diberikan, sehingga Tara ini dapat membandingkan dan memeringkat kandidat yang berbeda. Input yang digunakan dapat dilihat pada gambar sebelumnya, seperti contoh gambar yang saya tampilkan tadi. Lalu ada pula fungsi dan tujuannya. Metrik yang harus dioptimalkan Tara, misalnya mengingat meningkatnya biaya dan kelangkaan daya di pusat data. Fungsi objektif dapat mengukur peningkatan penggunaan daya karena alokasi tertentu. Lalu deskripsi aplikasi. Terdiri dari 3 bagian. Itu jenis kerangka kerja yang mengidentifikasi model kerangka kerja yang akan digunakan. Lalu kedua, parameter khusus beban kerja yang menjelaskan penggunaan sumber daya aplikasi tertentu. Dan yang terakhir, permintaan sumber daya termasuk jumlah PM, penyimpanan, dan lain-lain. Lalu ada pula sumber daya yang tersedia. Di input yang terakhir diperlukan oleh mesin prediksi adalah snapshot sumber daya dari pusat data AES. Ini termasuk informasi yang berasal dari lapisan virtualisasi dan layanan pantauan IIS. Informasi yang dikumpulkan berkisar dari daftar server yang tersedia, beban saat ini, dan kapasitas yang tersedia di masing-masing server, hingga topologi pusat data dan pengukuran terbaru bandwidth yang tersedia setiap tahunan jaringan. Lalu selanjutnya di sini ada strategi penjadwalan linier untuk alokasi sumber daya. Mempertimbangkan waktu pemrosesan, pemanfaatan sumber daya berdasarkan penggunaan CPU atau penggunaan memori dan throughput. Lingkungan cloud dengan model layanan untuk mengontrol semua permintaan klien. Dapat memberikan layanan maksimal kepada semua klien, menjadwalkan sumber daya dan tugas secara terpisah melibatkan lebih banyak waktu tunggu dan waktu respons. Algoritma penjadwalan ini bernama Linear Scheduling for Text and Records atau bisa disebut LSTR. Dirancang yang masing-masing melakukan penjadwalan tugas dan sumber daya. Di sini node server digunakan untuk membangun lingkungan load IaaS dan virtualisasi KPM atau Excel bersama dengan penjadwalan LSTR untuk mengalokasikan sumber daya yang memaksimalkan throughput sistem dan penggunaan sumber daya. Lalu konsumsi sumber daya dan alokasi sumber daya harus terintegrasi sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya atau algoritma penjadwalan terutama berfokus pada distribusi sumber daya di antara permohonan yang akan memaksimalkan parameter QoS yang dipilih. Parameter QoS yang dipilih dalam evaluasi kami adalah fungsi biaya.
Algoritma penjadwalan dirancang dengan mempertimbangkan tugas dan mesin virtual yang tersedia bersama-sama dan diberi nama strategi penjadwalan (LSTR). Ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Lalu di sini ada algoritmanya. Yang pertama, permintaan dikumpulkan di antara setiap interval waktu yang ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua, sumber daya R saya sama dengan R1, R2, R3, Rn. Yang ketiga, meminta RQ saya atau sama dengan RQ1, RQ2, RQ3, RQn. Yang keempat, hitung ambang statis di awal. Yang kelima, TH sama dengan RI. Dan yang keenam, untuk setiap larik A dan B yang tidak disortir. Yang ketujuh, urutkan A dan B. Yang ke-8, untuk setiap RKI. 9, jika RKI TH bisa TH maka. 10, tambahkan RQ dalam larik rendah A RQ. 11, selain itu jika RQ2 lalu tambahkan RQ dalam larik tinggi B RQ. Untuk setiap B RQ mengalokasikan sumber daya untuk RQ dari B. R sama dengan R, RQ, TH sama dengan R. Memenuhi sumber daya A RQ untuk setiap A RQ mengalokasikan sumber daya untuk RQ dari R sama dengan R, RQ, TH, R. Memenuhi sumber daya B RQ. Dan ini adalah contoh gambar dari algoritma tersebut. Lalu selanjutnya ada strategi penjadwalan linear untuk alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dinamis untuk data paralel yang efisien. Memperkenalkan kerangka pemrosesan baru dirancang secara eksplisit untuk lingkungan code yang disebut NAPHOL. NAPHOL adalah kerangka pemrosesan data pertama yang menyertakan kemungkinan pengalokasian atau penurunan secara dinamis, mengalokasikan sumber daya komputasi yang berbeda dari cold data penjualannya dan selama eksekusi pekerjaan. Lalu selanjutnya, arsitektur NAPHOL. Arsitektur NAPHOL mengikuti pola master atau pekerja klasik seperti yang diilustrasikan pada gambar. Sebelum mengirimkan tugas komputasi NAPHOL, pengguna harus memulai PMD Codes yang menjalankan Job Manager atau GM. Manajer pekerjaan menerima pekerjaan klien, bertanggung jawab untuk menjadwalkannya dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Itu mampu berkomunikasi dengan antarmuka yang disediakan operator Codes untuk mengontrol pembuatan instance PM. Kami menyebutnya antarmuka ini Codes Controller. Melalui pengontrol Codes, pengelola pekerjaan dapat mengalokasikan atau membatalkan alokasi. Lalu ada pula manfaatnya. Manfaat terbesar dari alokasi sumber daya adalah pengguna tidak perlu menginstal perangkat lunak atau perangkat keras untuk mengakses aplikasi, mengembangkan aplikasi, dan menghosting aplikasi melalui internet. Manfaat besar berikutnya adalah tidak adanya batasan tempat dan medium. Kami dapat menjangkau aplikasi dan data kami di mana saja di dunia, di sistem apapun. Pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu penyedia cloud dapat membagikan sumber daya mereka melalui internet selama kelangkaan sumber daya. Karena pengguna menyewa sumber daya dari server jarak jauh untuk tujuan mereka, mereka tidak memiliki kendali atas sumber daya mereka. Masalah migrasi terjadi ketika pengguna ingin beralih ke penyedia lain untuk penyimpanan data mereka yang lebih baik. Tidak mudah mentransfer data besar dari satu penyedia ke penyedia lainnya.
Di cloud publik, data klien dapat rentan terhadap serangan peretasan atau phishing. Karena server di cloud saling terhubung, malware mudah menyebar. Perangkat periferal seperti printer atau pemindai mungkin tidak berfungsi dengan banyak dari mereka memerlukan perangkat lunak untuk diinstal secara lokal. Periferal jaringan memiliki masalah yang lebih sedikit. Lalu di kesimpulan terakhir adalah teknologi cloud computing semakin banyak digunakan di perusahaan dan pasar bisnis. Tinjauan ini menunjukkan bahwa lokasi sumber daya dinamis semakin membutuhkan penyedia cloud untuk lebih banyak jumlah pengguna dan dengan waktu respons yang lebih sedikit. Dalam paradigma cloud diperlukan strategi alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai kepuasan pengguna dan maksimalkan keuntungan bagi penyedia layanan cloud. Makalah ini merangkum jenis-jenis utama RAS dan dampaknya pada sistem cloud. Berapa strategi yang dibahas di atas terutama berfokus pada sumber daya memori, tapi kekurangan ada pada faktor lainnya. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Salah kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.